Ya, preview pertandingan antara timnas Indonesia dan juga Korea Selatan U23, ya, Piala Asia U23 nanti dini hari. Dan seperti apa sih nanti jalannya pertandingan dan juga mungkin peluang apa yang bisa kita sorot terhadap pertandingan ini. Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya, seperti kita tahu bahwa Korea Selatan itu adalah tim yang menghuni tier 1 ya, alias yang di peringkat 1 sampai 50. Dan sering banget untuk langganan Piala Dunia, baik itu Olimpiade, Piala Dunia, Olimpiade kalau nggak salah dia pernah berprestasi mendapatkan perunggu ya pada tahun 2012 gitu. Cuman ya itu kan masa lalu lah gitu. Yang kita hadapi adalah timnas Korea Selatan yang berbeda dari tim yang pada tahun 2012 menjuarai Olimpiade. Timnas Indonesia pun sekarang sudah berbeda, sudah bukan lagi timnas yang seperti dulu ya, yang sering main long ball lah, yang sering gerusak-gerusuk lah, yang sering ngeper kalau misalnya ketemu sama tim besar gitu ya. Mungkin kali ini timnas Indonesia itu sudah berubah beda ya. Apalagi yang paling tergambarkan adalah secara mentalitas ya dan juga intensitas gitu loh. Kalau bicara tentang timnas Indonesia sekarang ya, hanya satu bagian aja yang perlu diperhatikan ya, yaitu adalah bagaimana kita bisa menutup celah kelemahan kita di sayap kanan ya. Otomatis itu di areanya Rio Fahmi dan juga mungkin Fajar ya. Dan gue kadang-kadang mempertanyakan juga kenapa sih Sintayong itu nggak coba untuk mainin Bagas Kava, karena secara natural posisinya kan sebenarnya adalah sayap kanan kan, baik itu main di Barito dan juga di timnas juga kadang-kadang dia main di sayap kanan. Kenapa nggak coba untuk Bagas Kava? Karena bagi gue untuk Rio Fahmi dan juga Fajar itu udah cukup ya, udah cukup untuk apa ya, bisa apakah bisa menjawab, bisa mengisi tim posisi di sayap kanan atau enggak gitu loh. Dan beberapa kali memang ini menjadi kelemahan gitu. Nah, ini dan pasti akan menjadi zona atau wilayah yang akan selalu dieksplor oleh tim Korea Selatan gitu. Dan pasti kan Korea Selatan juga melihat ya kelemahan timnas Indonesia itu di mana. Dan pentingnya Nathan Joaon itu kembali ke timnas Indonesia adalah ketika kalau misalnya Nathan Joaon itu pulang ke Belanda dan nggak main pas lawan Korea Selatan, itu pasti ada celah celah di pertahanan kita terutama. Kan kalau misalnya Nathan Joaon nggak ada, itu otomatis Justin Hubner itu pasti akan menggantikan posisi Nathan Joaon di posisi 6 ya, 6 atau 8 lah gitu. Dan otomatis si garis pertahanan kita itu diisi oleh Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari. At least keseimbangannya nggak ada gitu. Dan bagi gue bukan berarti meng-underestimatekan pemain lokal ya. Cuman ya terbukti saat ini memang ketika Justin Hubner itu mengisi lini pertahanan timnas Indonesia terbukti cukup baik gitu. Dan ya walaupun kemarin juga sempat melakukan gol bunuh diri, tapi ya itu kan human error lah, itu minor lah gitu. Cuman ya setelah beberapa proses yang sudah terjadi pertandingan-pertandingan timnas Indonesia, memang lini pertahanan kita sangat solid gitu, dan Justin Hubner ini memang layak untuk mengisi lini pertahanan kita gitu. Nah, kalau Nathan Joao nggak ada, ya otomatis kan lini tengah tuh kosong. Otomatis ya mau nggak mau Jesse Hubner itu dimajuin di posisi 6 atau posisi 8. Apa yang bisa kita lihat nanti ya pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Pertama yang gua sorot adalah dari perang seorang Sintayong. Karena Sintayong ini punya ambisi, yaitu bagaimana caranya timnas Indonesia itu bisa melakukan perlawanan terhadap Korea Selatan. At least ini Korea Selatan juga adalah salah satu dari negaranya Sintayong gitu. Otomatis ini kan laga harga diri lah gitu. Apalagi banyak desas-desusnya kemarin itu Sintayong sempat kecewa dengan Korea Selatan karena pada saat laga
Piala Dunia itu sempat dilempar telur ya oleh fans daripada timnas Korea Selatan. Di situ memang Sintayong punya kekecewaan dan akhirnya dia pergi kemudian melatih timnas Indonesia. Nah, ini akan menjadi laga gengsi gitu. Ya, walaupun kalau lihat dari press conference kemarin gitu ya yang sudah digelar, dan gue lihat membaca bahwa sebenarnya Korea Sintayong ini pengennya dia ketemu sama Korea itu di final Piala Asia U23. Ya, ini ada suatu bentuk optimisme Sintayong terhadap timnas kita untuk bisa sampai di laga final ya Piala Asia U23. Cuman balik lagi, memang realistis kita adalah sebenarnya ini udah lebih dari cukup ya karena 8 besar itu kita belum pernah nyentuh dan akhirnya sekarang kita juga nyentuh. Apalagi targetan Sintayong adalah 4 besar gitu. Apalagi gimana caranya kita bisa ngisi slot untuk Olimpiade Paris gitu. Jadi ini adalah laga gengsi yang penting banget yang harus kita tonton ya. Dan ini menjadi ajang pembuktian juga apakah timnas kita itu akan konsisten bermainnya seperti melawan Jordania, seperti lawan Australia gitu kan. Gue sih optimis lah karena balik lagi ini kita tuh sama-sama Asia gitu loh. Dari segi pola makan juga nggak jauh beda gitu kan. Karena dari segi adat mungkin beda, adat istiadat atau kebiasaan mungkin beda. Tapi kalau ya sesama Asia harusnya nggak boleh gentar ya, nggak boleh takut lah gitu. Karena ya kita pernah juga menjadi macan di Asia gitu. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan untuk saat ini di dunia sepak bola Asia gitu loh. Kita terbukti ngalahin Australia, kita terbukti ngalahin Jordania yang dulu tuh kita ngeper gitu loh. Tapi gue sekarang yakin kalau misalnya Korea Selatan itu juga ngelihat Indonesia tuh ngeper pasti karena lihat progres timnas ya begitu luar biasa gitu ya. Indonesia sekarang progresnya sangat ciamik lah gitu dari segi permainan, segi visi bermain gitu kan. Dan pelatihnya juga Sintayong gitu. Jadi ya gue harap laga ini maju tak gentar untuk timnas Indonesia. Good luck dan kita harus terima sebagai netizen mau kalah mau menang jangan dihujat karena ini adalah bagian dari sebuah proses kita untuk sepak bola kita menjadi lebih baik lagi. Mau itu 8 besar atau maju 4 besar, intinya kita bersyukur bahwa saat ini timnas sudah berprogres sangat 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 baik. Itu aja mungkin video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Klik like, komen, dan subscribe channel ini. Makasih banget yang udah sering ngedukung channel ini. Semoga gue lebih semangat lagi untuk bikin video. Oke, see you next time.